Puji Tuhan, shalom semuanya yang bersuka cita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Mari kita katakan haleluya 3 kali sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur atas kasih-Nya, atas kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Bapa di surga, sebab Engkau begitu baik bagi kami. Kami ada sampai saat ini semua oleh karena kemurahan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Itu sebabnya ketika kami ada di tempat ini, satu kerinduan kami rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak kami tinggikan dalam setiap hidup kami. Sebelumnya kami masuk dalam hadirat Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau terus melayakkan kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, sebabnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang ambil alih semuanya, sehingga ibadah kami saat ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan untuk melayani, yang membawa kami dalam pujian penyembahan, yang memainkan musik singer, multimedia share, kolektan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau satukan hati kami, roh kami untuk kami melayani. Dan kami percaya kuasa-Mu Roh Kudus berotoritas, pengurapan dari Tuhan mengurapi kami semua dalam nama Yesus. Sehingga kami mampu untuk menarik hadirat Tuhan turun bekerja di tempat ini, memenuhi hidup kami, memenuhi setiap kami yang ada dengan sukacita, dengan semangat untuk kami memuliakan, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami beribadah kepada Engkau, kuasa kegelapan tidak mau tinggal diam. Dalam bentuk apapun yang mau bekerja dengan sehati, kami mau tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya hanya kuasa-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Sehingga kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kebebasan untuk kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Sama-sama kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Karena dengan percaya kami boleh diselamatkan. Karena itu kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar, yang keagungannya dan kemuliaannya bahkan tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Terima kasih. Percaya Kau yang berjanji setia.
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terima kemenangan karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita angkat tangan kita katakan, aku punya Tuhan yang besar.
Yesus telah lebih besar di dalamku. Katakan di dalam kami Tuhan, Kau lebih besar. Yesus telah lebih besar. Kau Yesus telah lebih besar di dalamku. Sekali lagi mari kita semua katakan Yesus telah lebih besar. Yesus Dia lebih besar dari segala permasalahan kita. Yesus yang lebih besar dari segala persoalan kita. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Dari segala permasalahan kami Tuhan, maka dari itu kami percaya Engkau hadir di sini dan kami akan memuji memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau yang berkati berlangsungnya ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Kita siap menerima kuasa yang lebih besar dari Tuhan. Amin. Kita siap menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Kuasa dari Tuhan. Katakan kami yang telah terus. Kami yang telah terus. Dengan darah yang tulus. Dengan pujian bagimu. Oh, kami baik tulus. Sebagai bukti karya
bersatu Tuhan. Kami minta kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami akan berdiri, sungguh pasti mujizat terjadi. Kita percaya kita akan terima kuasa dari Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, kita pasti akan menerima mujizat. Haleluya. Kita mau berlari sampai tujuan kita, amin. Karena kita akan mendapatkan mahkota yang kekal, yaitu surga yang kekal. Haleluya. Mari kita semua nyatakan ini. Kita akan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan kembali lagi berlari. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima bersatu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap. Katakan dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat. Sekali lagi katakan, di situ pasti ada mujizat Tuhan. Di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Kita mau terima sukacita dari surga. Amin. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada
Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Katakan sukacita surga nyata penuhi kami. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Kita Tuhan dipersilakan untuk hidup kembali. Puji nama Tuhan, biar sukacita surga nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya Dialah yang menjadi tempat jawaban kita. Hanya Dialah tempat pengharapan kita. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Dia, kita tidak akan goyah. Maka dari itu mari kita nyatakan iman kita. Katakan bahwa kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah seberkat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Kami cinta Kau Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
tersedia bagiku selamanya. Sekali lagi katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, selamat kasihmu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, selamat kasihmu, selamat kasihmu tersedia bagiku selamanya. Kau katakan selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan kita cinta, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin Tuhan untuk penyembahan dan pujian kami Tuhan. Semoga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kami akan membawakan korban persembahan yang pertama. Oh Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan untuk duduk. Saya undang petugas persembahan maju ke depan. Kita akan melakukan persembahan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua kembali. Haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Tuhanmu besar di surga. Tuhanmu besar di surga. Puji nama Tuhan. Untuk waktu dan tempat selanjutnya saya akan berikan kepada hamba-Nya yang bertugas. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kita ada sampai saat ini semua anugerah Tuhan. Bahkan di mana kita boleh ada lagi akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita saat ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Mari dengan kasih Kristus sama-sama kita kembali bangkit berdiri.
Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 bersama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari firman yang kita sudah baca, saya percaya dari ke-9 buah roh ini, tentunya kita jemaat Tuhan yang ada yang ada dalam hidup kita. Namun untuk memiliki salah satu dari ke-9 ini mungkin ada yang lebih. Butuh perjuangan, gitu. Butuh yang namanya usaha. Karena setiap manusia, firman Allah yang kita sudah baca tadi, karena ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, buah yang ada dalam hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan tentunya ada menghasilkan. Hasilnya apa? Ini yang dikatakan oleh firman Allah. Dari ke-9 buah roh ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari ke-9 ini kita melihat kenapa yang paling terakhir itu adalah penguasaan diri. Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa penguasaan diri ini ditaruh di paling terakhir? Dari buah roh, karena inilah yang terpenting. Bukan berarti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan itu tidak penting. Tetapi yang terpenting, buat apa kita punya kasih kalau tidak ada penguasaan diri? Begitu. Kembali lagi, buat apa kita punya sukacita kalau tidak ada penguasaan diri? Ada damai sejahtera tapi tidak ada penguasaan diri. Kesabaran kita punya tapi tidak punya penguasaan diri. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, tapi di balik semua itu tidak ada yang namanya penguasaan diri. Maka semua itu akan hilang dalam hidup kita. Apa yang kita miliki sekarang ini? Buah roh apa yang ada pada kita? Tapi semuanya itu, ingat, kuncinya bukan secara kebetulan penguasaan diri itu dibawa, ditaruh paling terakhir. Karena itu akan mengajarkan kita bahwa kesemuanya itu dari 9 itu yang lebih untuk menjaga ke-8 itu adalah penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri, bukan berarti saya berbicara saya sudah bisa. Belajar, masih belajar menguasai diri. Tadi ini saya katakan bahwa betul-betul ketika menyampaikan kita dulu yang diuji. Tadi saya dari rumah ke sini pakai motor, sambil saya bawa, sambil nyanyi, merenungkan firman yang akan disampaikan. Tiba-tiba mobil hampir disenggol. Aduh Tuhan, mau marah, mau kejar. Ini yang saya mau sampaikan. Saya harus menguasai diri saya. Mau bilang saya sudah sabar, belum. Men, saya bilang Tuhan, ternyata saya dulu yang mau diuji baru mau sampaikan. Bisa aja saya kejar, bisa aja saya marah-marah. Tapi apa untungnya buat saya? Kan gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sangat penting bagi kita. Sekali lagi, bukan berarti dari kasih sampai kepada kelemah lembutan itu tidak penting. Itu sangat penting dalam hidup kita, namanya 9 buah roh. Itu dalam satu rangkuman itu harus. Tetapi semuanya itu dibungkus oleh penguasaan diri. Itu yang penting bagi kita. Itu yang harus kita miliki. Miliki kelemah lembutan, kesabaran, kasih itu harus kita miliki. Tapi ingat, harus bisa menguasai semuanya.
Nah, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa tokoh ini adalah orang yang sangat lembut hatinya. Namun ternyata sangat lembut dikatakan oleh Alkitab. Ini Alkitab yang bilang, firman Allah yang bilang. Tapi ternyata Tuhan bisa marah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Itu sudah sangat lembut. Dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Bilangan pasalnya yang ke-12 ayat ketiga di sana berkata, adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dia di atas rata-rata. Enggak ada yang menyamai kelembutan hatinya. Sangat, kalau sudah pakai sangat ini, kata sangat ini, wah, sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Dia lebih dari manusia yang lain. Tapi kita akan belajar dari Musa. Bagaimana Alkitab sendiri mencatat bahwa orang ini adalah orang yang sangat lembut hatinya. Tidak ada selembut dia manusia yang ada di muka bumi. Namun kenapa akhirnya di dalam akhir perjalanan dia tidak sampai masuk ke tanah perjanjian ketika dia memimpin bangsa Israel? Itu kan menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kenapa di akhir perjalanan hidupnya dia tidak masuk di tanah perjanjian di mana Yesus Tuhan janjikan untuk bangsa Israel masuk? Bahkan sebagai pemimpin tentunya dia akan memimpin masuk di sana. Tetapi Alkitab berkata, bahkan firman Allah berkata, kamu tidak akan masuk di sana. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Nanti kita akan melihat di sana. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa akhirnya Musa tidak bisa menguasai diri, menguasai amarah, menguasai ucapannya. Padahal dia orang yang sangat lembut. Tapi kalau dia marah sampai dia menentang firman, apa yang Tuhan tidak suruh itu dia lakukan. Itu Musa. Padahal Alkitab sendiri bilang yang kita sudah baca, dia sangat lembut hatinya. Kalau sudah berbicara sangat lembut, marah pun aduh. Walaupun dia sudah diapain, sudah disakiti, tetap aja dia tidak akan marah. Namanya juga sangat lembut. Nah, kalau kita, puji Tuhan kalau dikatakan lembut hatimu, sudah sangat puji Tuhan. Nah, kita akan melihat dari peristiwa atau perjalanan Musa yang akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya. Dalam Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 berkata di sana, Bilangan pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-8 berkata, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ini perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Namun dalam perjalanan mereka haus, tidak ada air untuk diminum. Sedangkan di situ Musa yang mereka salahkan, mereka mulai ngomel dengan Musa, mereka mulai marah kepada Musa sebagai pemimpin. Sehingga Musa berkata, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan supaya bangsa Israel ini, umatmu ini tidak marah? Bahkan dia katakan, hampir saja mereka sudah melempari saya dengan batu. Dan disinilah Tuhan katakan, ambil itu tongkat. Di sana ada bukit batu. Ambil tongkat itu. Nah, dari ayat ini ada 3 perintah yang disampaikan oleh
Tuhan kepada Musa untuk dia lakukan supaya air itu keluar dan orang Israel bisa minum dari air yang keluar dari bukit itu. Yaitu yang pertama dikatakan ambil tongkat, dan yang kedua mengumpulkan umat Israel, dan yang ketiga berbicara kepada bukit batu agar mengeluarkan air. Nah, kita akan melihat dari ketiga perintah ini, Musa melakukan yang pertama, mengambil tongkat. Dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan Musa menjalankan hal yang diperintahkan dengan tepat. Musa menjalankan perintah dengan tepat, yaitu lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Perintah Tuhan pertama dia lakukan dengan tepat. Musa, dia lakukan karena Tuhan bilang ambil tuh tongkat. Dia lakukan, dia ambil. Sampai kepada poin yang kedua, Tuhan bilang kumpulkanlah umat Israel. Di sana dikatakan ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu sampai di bagian atas. Mereka dari poin yang pertama, perintah yang pertama dan yang kedua dia lakukan. Jadi Musa, dia lakukan. Masih ada satu perintah lagi. Untuk supaya kunci air itu bisa keluar, masih ada satu perintah lagi yang Musa harus lakukan. Namun, apa perintah yang Tuhan katakan? Berbicara kepada bukit batu itu agar mengeluarkan air. Di mana letak kesalahan dari Musa? Yang saya katakan tadi awal bahwa ini karena umat Israel, orang Israel ini sudah mengeluh, sudah marah-marah, bahkan Musa katakan mereka sudah melempari saya dengan batu. Sehingga dia berkata, dia minta kepada Tuhan apa yang dia mau lakukan. Dan Tuhan bilang ini, dia perintahkan ketiga perintah ini supaya air itu bisa keluar dan orang Israel bisa minum, ternak-ternaknya bisa minum. Nah, tetapi perintah yang ketiga dia tidak lakukan, dan di sini yang menjadi satu kesalahan besar dari Musa. Perintah yang ketiga dalam ayat yang ke-10 bagian B, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sampai dengan titik di mana perintah kedua dia lakukan. Tetapi Tuhan suruh perintah yang ketiga untuk berbicara. Dia lakukan memang berbicara, tetapi bukan berbicara kepada bukit itu. Tetapi justru apa yang dia keluarkan dalam ucapannya. Ini yang menjadi kunci masalah dalam dirinya. Membuat pernyataan bahwa dia berkata, yang pertama, dua pernyataan yang Musa yang katakan, yaitu dengarlah aku, hai kamu yang sering mengeluh. Tuhan tidak suruh dia bicara seperti itu. Tuhan tidak suruh Musa bicara seperti itu. Tapi justru Musa berbicara seperti itu. Dengarlah aku. Seolah-olah dia yang lebih dari Tuhan. Hai kamu yang sering mengeluh. Siapa sih manusia yang tidak mengeluh? Tapi Tuhan gak suruh itu dia sampaikan. Dan yang kedua, apa yang dia sampaikan kepada umat Israel? Haruslah kami, berbicara dia dengan Harun, mengeluarkan air dari bukit batu itu. Tuhan gak suruh dia yang keluarkan, Tuhan suruh bicara. Itu kuasa Tuhan yang bisa mengeluarkan air dari bukit batu itu untuk orang Israel. Tetapi Musa dengan sombongnya, dia berkata, haruskah kami mengeluarkan air? Haruskah kami? Bukan Tuhan. Harus
mengeluarkan air dari bukit batu ini? Di mana letak kesalahan utamanya dia? Tindakannya. Di sana Tuhan cuma suruh begini, ini kesalahan dia, letak kesalahan besarnya dia. Tuhan suruh bicara saja pada bukit batu itu. Bicara saja, nggak usah banyak ngomong. Bicara saja maka air itu akan mengeluarkan. Tetapi yang Musa lakukan akhirnya apa? Dia memukul batu itu saking keselnya 2 kali. Itu yang Tuhan nggak sungguh. Itu yang dinamakan dengan kelemahan, dengan lemah lembut. Nah, padahal dia dikatakan orang yang paling lembut hati. Tetapi justru dia tidak bisa menguasai dirinya. Oleh karena persoalan, oleh karena masalah yang dia hadapi. Sebagai pemimpin banyak sekali yang dia hadapi. Tetapi ternyata dia tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga mengambil satu kesimpulan, satu keputusan sendiri. Bahkan sepertinya dia yang paling hebat dari Tuhan. Tuhan bilang, kamu ngomong aja di batu itu, bicara saja. Tetapi dia bicara, tetapi justru marah dengan orang Israel. Justru dia menunjukkan bahwa haruskah kami, pikirnya dia yang mengeluarkan air dari batu, bukan Tuhan. Ada kesombongan di sana. Ada keangkuhan dari Musa di sana. Apakah Tuhan tidak marah? Marah besar sama Musa. Ketika dia selesai berbicara, dia angkat tongkatnya, dia pukul batu itu sampai 2 kali. Mengeluarkan air, memang air itu keluar. Tetapi itu apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Tidak. Apakah itu yang diambil sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah Musa lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan? Dari perintah Tuhan pertama, kedua, dia lakukan itu. Dia ambil tongkat, dia kumpulkan umat Israel. Tetapi perintah yang ketiga dia tidak lakukan. Justru yang dia lakukan kehendaknya sendiri. Bahaya bagi kita. Tuhan suruh, Tuhan perintahkan untuk lakukan. Tetapi kita mau ambil jalan kita sendiri lakukan. Kadang-kadang memang seperti itu. Kita mengalami mujizat. Mengalami. Tapi apakah sesuai dengan Tuhan mau? Musa lakukan, dia pukul batu itu, keluar air, keluar, karena itu yang diminta oleh umat Israel dan itu yang diminta kepada Tuhan. Tetapi itu apakah berkenan di hati Tuhan? Apakah membuat hati Tuhan itu senang? Enggak. Justru Tuhan marah. Keluaran pasalnya yang ke Bilangan pasal 20 ayat yang ke-20, yang ke-12. Bilangan pasal 20 ayat yang ke-12. Ini yang akhirnya Tuhan marah dengan mereka. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini pula masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Mujizat terjadi, air keluar dari bukit jadi. Tetapi ingat, dalam ayat yang ke-12 ini, di situ Tuhan marah. Kenapa? Ada 2 teguran keras yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan Harun. Yang pertama, Tuhan berkata kepada mereka, kepada Musa dan Harun, bahwa kamu tidak percaya kepadaku. Tuhan sampai katakan, kamu tidak percaya kepadaku. Sehingga kamu bertindak semau kamu sendiri. Sehingga kamu melakukan tindakan kamu sendiri. Bukan kamu ambil perintah yang Tuhan sampaikan.
Sehingga Tuhan bilang, karena kamu tidak percaya kepada. Yang kedua, karena kamu tidak menghormati kekudusanku. Tuhan mau, ini loh. Karena Tuhan bilang kumpul itu jemaat Tuhan. Lalu berbicara supaya mereka melihat kekudusan Tuhan. Supaya mereka melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka. Tuhan mau supaya lewat kepemimpinan Musa, nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah jemaah orang Israel. Gitu. Tetapi Musa tidak melakukan. Sehingga Tuhan berkata, dan tidak menghormati kekudusanku di mata orang Israel. Yang dia banggakan dirinya. Haruskah kami mengeluarkan air, bukan Tuhan? Haruskah kami yang melakukan supaya air ini keluar, bukan Tuhan yang ditinggikan di sana? Allah mau lewat apa yang dia melakukan kepada bangsa Israel supaya nama Tuhan, kekudusan Tuhan itu dihormati di sana. Namun Musa tidak lakukan, sehingga akhirnya Tuhan marah. Dan akibat dari teguran ini, akibat yang mereka terima, mereka tidak masuk di tanah perjanjian. Akhir perjalanan Musa, tidak masuk di dalam tanah perjanjian, dan sesudah itu digantikan oleh Yosua dan Kaleb. Nah, dari pelajaran yang kita lihat dari perjalanan Musa ini, saya percaya kita juga sering melakukan hal-hal seperti itu. Setiap manusia pasti. Jangankan Musa kita, Musa aja Tuhan bilang, firman Tuhan sendiri bilang dia sangat lembut hatinya, masih bisa melawan perintah Tuhan, masih bisa menguasai diri. Itu sebabnya kenapa saya katakan tadi, penguasaan diri ini sangat penting dalam hidup kita. Kasih sukacita itu harus ada dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu dibungkus oleh penguasaan diri. Karena kalau tidak ada penguasaan diri, itu akan hilang dalam hidup kita. Itu semua akan hilang. Buah roh yang ada dalam hidup kita akan hilang. Jadi dengan kita belajar dari penguasaan diri ini, kita sudah belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Musa. Apakah kebetulan Tuhan bilang dia orang yang paling sangat lembut hatinya? Enggak. Kan memang Tuhan itu kebenaran firman Tuhan. Firman Allah tidak pernah ada yang namanya kebetulan. Dia sangat lembut hatinya, namun bisa juga tidak bisa menguasai diri. Nah, dari pelajaran ini apa pesan bagi kita? Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Musa dan Harun ini. Yang pertama adalah tidak ada alasan apapun dan bagi siapapun untuk meluapkan amarah dan kekesalan dengan perkataan yang pahit dan buruk, apalagi jahat. Kalau kita melihat dari peristiwa Musa, mungkin kita berkata wajar Musa marah, wajar dia marah, orang Israel udah keterlaluan, kan gitu. Itu pandangan kita manusia. Wajar kalau kita berpikir secara logika, wajar dia marah, wajar sampai dia bentak-bentak. Orang Israel, dia sebagai pemimpin, dia harus menunjukkan bagaimana otoritas ada dalam dirinya. Iya memang. Itu memang harus ada, karena otoritas ada pada pemimpin. Tetapi sebagai pemimpin juga, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari Musa. Harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan melalui dirinya, bukan apa mau kita. Ini pelajaran, jadi tidak ada alasan untuk kita marah. Orang bikin kesel kita, silakan. Mau marah untungnya kita apa? Akhirnya pertengkaran panjang, kan gitu.
Seperti saya katakan tadi, saya datang, saya enak-enak, saya lagi nyanyi, tiba-tiba mobil jadi hampir nyerempet. Saya marah. Alasan ada, mau marah. Tetapi saya kembali berpikir, apa untungnya saya mau kejar juga, saya mau marah, saya mau bilang apa dia? Nggak ada untungnya buat saya, adanya yang rugi. Jadi tidak ada alasan bagi kita, siapapun dia, untuk marah, apalagi meluapkan kekesalannya dia. Orang kalau sudah marah, kata-katanya itu semua yang ada di dalam Ragunan, yang ada di dalam Taman Safari itu pasti keluar. Itu kalau orang sudah marah, ya, pasti akan keluar. Enggak semualah, salah satu akan keluar di sana. Ya. Kalau sudah marah, kenapa? Kembali lagi penguasaan diri ini. Kita harus bisa menguasai diri lewat apa? Perkataan kita. Musa dia Tuhan marah karena perkataannya yang dia tidak jaga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 di sana berkata, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, atau sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Atau sebaliknya. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, ini perintah Tuhan bagi kita. Hendaklah kamu memberkati. Ucapan kita memberkati. Orang bikin kita kesel, ucapan saja Tuhan memberkati. Ya kan? Dan ucapan kita. Orang mau bikin apa kita, mau bikin kita memancing emosi kita supaya kita marah-marah. Tuhan bilang jangan, apalagi dia caci maki kita, kita balas lagi lebih dari apa yang dia katakan kepada kita. Wah, itu bukan ciri orang percaya. Tetapi ciri-ciri orang percaya itu balas dengan perkataan yang memberkati. Kenapa? Ini karena untuk itulah kita dipanggil. Bukan dipanggil kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan. Tetapi kita dipanggil menjadi orang percaya. Kita diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan untuk memberkati. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat apa yang kita sampaikan, lewat apa yang kita ucapkan. Jangan balas caci maki dengan caci maki, karena kalau kita balas lebih pedas pembalasan itu. Dan akhirnya siapa yang rugi? Kita yang rugi. Seperti Musa lagi, rugi sendiri hidupnya. Ingat, panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Kita dipanggil adalah untuk memberkati, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk marah-marah. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, marah kok dikit. Itu Tuhan mau. Ingat, ada buah roh dalam hidup kita. Itu yang harus kita jaga. Bungkus dia dengan penguasaan diri. Amin. Siapa yang punya kasih, saya percaya kita punya kasih. Bungkus dia dengan penguasaan diri. Punya kesabaran, bungkus itu dengan penguasaan diri. Kita punya kelemah lembutan, hati yang lembut, bungkus dia dengan penguasaan diri. Karena kalau tidak akan jadi seperti perjalanan Musa. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari kisah Musa ini, yaitu agar emosi kita tidak terpancing sehingga teledor dalam perkataan atau dalam berkata-kata, dalam ucapan, dalam perbuatan. Baiklah kita menguasai diri kita. Itu saya katakan tadi, menguasai diri kita. Bungkus semua itu dengan penguasaan diri. Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32 berkata di sana. Amsal 16 ayat yang ke-32.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai diri ternyata lebih dari pahlawan. Yang namanya pahlawan itu yang kita kenal. Bangsa Indonesia ini bisa merdeka oleh karena pahlawan-pahlawan itu. Tetapi ternyata orang yang bisa menguasai diri, dia lebih dari pahlawan. Apakah pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita itu kurang? Oh, mereka lebih. Tetapi ternyata penguasaan diri itu lebih dari itu. Bahkan melebihi dari orang yang merebut kota. Tetapi Amsal juga berkata dalam pasal 25 ayat yang ke-28 berkata di sana. Amsal 25 ayat yang ke-28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nggak ada kekuatan. Jangan pikir kita dari perkataannya Musa, dia berpikir, dia berkata seperti itu dia hebat. Enggak, ternyata seperti apa yang Amsal bilang, dia seperti tembok yang roboh. Nggak ada kekuatan di sana kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nggak ada kekuatan. Dia berpikir dia kuat, dia berpikir dia hebat. Tetapi Alkitab berkata nggak ada kekuatan di sana. Seperti kota yang roboh temboknya, tidak ada kekuatan dalam dirinya kalau dia tidak bisa menguasai dirinya. Tetapi bagi kita mampu menguasai diri, bahkan kita melebihi dari pahlawan. Amin. Kita orang percaya kalau kita bisa menguasai diri melebihi dari seorang pahlawan. Yang terakhir, pelajaran yang terakhir yang kita bisa ambil dari perjalanan Musa, yaitu agar dapat menguasai diri, hendaklah kita membuang kepahitan dalam hati kita dengan mengampuni. Musa berkatanya itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengampuni apa yang sudah dilakukan oleh orang Israel dalam dirinya. Dari ucapan dia, dari perkataan dia, Tuhan gak suruh seperti itu, tapi dia lakukan itu. Itu sudah menunjukkan pribadi dari Musa yang menyimpan kesalahan, menyimpan kemarahan di dalam dirinya. Sehingga orang yang menyimpan kemarahan itu akhirnya segala tindakannya akan menjadi tindakan yang tidak terkendali. Amin. Orang kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, apapun dia lakukan itu dia sudah anggap itu benar. Musa, dia anggap itu benar. Toh, dia pukul itu batu, keluar air, dia berpikir itu benar. Tetapi ternyata bagi Tuhan tidak. Karena Tuhan gak suruh seperti itu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32 berkata di sana. Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kepada siapa? Kalau tadi kita dipanggil untuk memberkati. Ayat ini berkata, kita harus sama seperti Kristus yang sudah mengampuni kita. Yesus saja mau mengampuni segala pelanggaran dosa kita, masa kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang? Siapa kita? Ya. Biarlah kita bangun dalam diri kita buah-buah roh yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Kita jaga, kita fokus dengan penguasaan diri, sehingga itu terus ada dalam hidup kita. Bahkan Tuhan tambahkan, mungkin bisa saja 9 itu ada dalam diri kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Dia bisa karuniakan 9 buah roh itu dalam hidup kita. Tetapi kembali lagi, bungkus itu dengan penguasaan diri. Sebagai kesimpulan, kembali dari ayatnya Bilangan pasal 12 ayatnya yang ketiga. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Simpulannya, Musa yang lembut hatinya bisa melakukan kesalahan, bisa melanggar. Bagaimana dengan kita?
Itu jawaban diri kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya biarlah kita semua mampu dan bisa menguasai diri kita. Kita minta kepada Tuhan penguasaan diri itu untuk membungkus buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Supaya kita jangan salah, supaya kita jangan salah jalan, salah menggunakannya. Agar hidup kita tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kebenaran sudah datang kepada kami, Engkau sudah sampaikan dalam hidup kami. Biarlah setiap hidup kami Tuhan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Kami tidak mau melanggar, apalagi mau melakukan sesuai dengan hati mau kami sendiri. Kami sudah belajar dari perjalanan Musa, yang akhirnya Tuhan katakan tidak masuk di tanah perjanjian. Kami tidak mau perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang sia-sia. Tetapi biarlah perjalanan kami sampai kepada tujuan. Itu sebabnya biarlah penguasaan diri Tuhan kuatkan dalam hidup kami. Kami mampu menguasai diri kami dalam aspek hidup kami, segala aspek hidup kami, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga kami, dimanapun kami berada. Biarlah penguasaan diri itu menguasai hidup kami, sehingga buah-buah roh yang ada dalam hidup kami tidak akan hilang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Teraikan itu dalam hidup kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Sekali lagi berkati pertemuanmu, berkati kami semua. Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang diagungkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya akan kembali kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan melanjutkan untuk rangkaian ibadah kita. Kita akan melakukan korban persembahan yang kedua, nanti dengan kasih Kristus sudah ditanya ke kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh terus tertanam di hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, biarlah Kau berkati persembahan kami, biarlah kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali ada kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga. Tuhan, kita akan masuk ke pengumuman. Sebelumnya terima kasih untuk semua yang sudah bertugas, terlebih lagi untuk Pak Pendeta Ramli yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga Tuhan terus membukakan firman-firman Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan terima kasih untuk bagi yang melayani WL, singers, pemain musik, multimedia, dan juga petugas persembahan, usher, supaya Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih untuk jemaat semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan. Untuk pengumumannya, jikalau ada yang akan memberikan persepuluhan
dapat ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 7400516574 atas nama Bapak Yance Manorek, dan dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja Bapak Ramli atau Bapak Aju. Untuk nanti siangan ada ibadah anak-anak di gereja jam 10, lalu ibadah raya yang kedua di gereja jam 5 sore. Dan doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata di hari Senin bisa pilih puasa Esther, Daud, Adam, atau Daniel. Jemaat Tuhan juga diharapkan untuk membaca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari, dan jemaat diharapkan untuk saling mengingatkan dalam keluarga. Untuk ibadah komsel di minggu ini ditiadakan pada hari Rabu karena ada keberangkatan Pelprip ke Bali. Jadi kita juga bisa bantu dalam doa dalam keberangkatan Pelprip ini ke Bali. Lalu ibadah gabungan Pelprip dan WSP diadakan di gereja hari Jumat jam 7 malam. Dan doa pagi di gereja hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan hari sorenya ada ibadah remaja YMB di gereja jam 6.15. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan jam 8 pagi di gereja, jam 10 untuk ibadah anak di gereja, dan juga jam 5 untuk ibadah raya yang kedua. Lalu diingatkan kembali ada refreshment panduan pelayan altar 2024 hari Sabtu tanggal 21 September 2024 jam 10 sampai selesai, dan briefingnya ini bukan hanya untuk yang sudah melayani saja, tetapi juga terbuka bagi jemaat yang ingin memiliki kerinduan untuk melayani baik di singer, WL, pemain musik, ataupun multimedia. Dan untuk yang sudah bertugas di wadah masing-masing, wadah IMB, Pelprip, dan juga WSP, itu juga diwajibkan untuk mengikuti refreshment panduan pelayan ini di hari Sabtu. Lalu diingatkan kembali ada ibadah raya Minggu Gabungan di tanggal 22 September 2024 jam 5 sore di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Untuk ibadah Natal tahun ini 2024 dengan judul The Salvation Letter diadakan di hari Minggu 15 Desember 2024 jam 5 sore bertepatan di Bami Golek Ballroom Alternatif Cibubur. Jadi tolong diingat untuk tanggalnya tersebut. Selanjutnya apakah ada tambahan dari Bapak Gembala? Kalau tidak ada, kita akan sama-sama berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Ada kuasa mengalir dalam kehidupan kami, kuasa yang memberikan kami kekuatan yang baru di dalam menghadapi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, kami akan dimampukan untuk melewati hari demi hari yang ada di depan kami. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh karenanya Roh Kudus senantiasa pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan, supaya kami boleh selalu berjalan di dalam jalan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat Tuhan umat-umat-Mu yang datang dengan segala pergumulan mereka, berbagai pergumulan yang ada Tuhan, baik mengenai rumah tangga, mengenai kesehatan, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan, bahkan mengenai iman percaya mereka, mengenai hari depan mereka, mengenai apapun juga Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang membuka jalan bagi kami. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Saat ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang tidak dapat hadir karena sakit Tuhan. Baik Ibu Meske Tuhan, Pak Chandra Tuhan, dan juga Tuhan umat-umat-Mu yang lain Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak hadir karena sakit. Saat ini kami mohon kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Kunjungi mereka, lawat dan jamah mereka di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan, sehingga hari-hari yang akan datang kami semuanya boleh kembali beribadah kepadamu. Apabila ada umat-Mu yang berhalangan hadir pada hari ini Tuhan, kami hanya berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi mereka Tuhan, menjaga mereka dan kembalikan mereka pada hari minggu-minggu yang akan datang untuk sama-sama beribadah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan ibadah-ibadah tengah minggu yang diadakan pada minggu yang akan datang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang mendahului dalam setiap ibadah ini Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap ibadah kami. Khusus kami berdoa Tuhan untuk rombongan Pelprib yang akan mengikuti acara di Bali pada hari Rabu nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik keberangkatan mereka Tuhan, selama acara di sana, bahkan mereka kembali pada hari Sabtu. Perlindungan-Mu sempurna. Kami percaya ada berkat yang besar yang menanti mereka di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pembelian ruko bagi tempat ibadah kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan ini nilai yang besar secara manusia, tetapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Bapa yang kaya. Engkau sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karenanya Roh Kudus, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang akan memberkati bangsa ini. Kemuliaan-Mu nyata bagi bangsa ini. Ibadah anak-anak sebentar jam 10, ibadah nanti sore jam 5 Tuhan. Engkau mendahului dan Engkau juga beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.